Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Mardian Kurniawan dalam lanjutan mata kuliah morfologi. Setelah kita sebelumnya membahas tentang konsep dasar morfem, kali ini saya ingin melanjutkan topik bahasan kita tentang penentuan kapan suatu bentuk kata itu dikatakan sebagai morfem dan kapan dia dianggap sebagai bukan morfem. Jadi topik kita kali ini adalah kaidah penentuan morfem. Di sini saya akan memaparkan sekitar 8 poin terkait kaidah-kaidah untuk menentukan suatu morfem. Sebelum saya masuk pada kaidah yang pertama, saya ingin jelaskan sedikit, memberikan pengantar sedikit bahwa suatu bahasa memiliki banyak sekali kata, banyak sekali bentuk ya, sebagai wujud produktivitas suatu bahasa gitu. Jadi manusia itu mampu memproduksi banyak bahasa, banyak kata dalam bahasanya sehingga itu termanifestasikan dalam susunan-susunan atau pola urutan kata yang membuat urutan-urutan tersebut menjadi rangkaian kata yang bermakna sehingga menjadi pesan yang utuh. Nah, terkait tentang morfem, penentuan morfem, ini penting untuk disikapi karena ternyata terlalu banyak kosakata yang ada akan menyebabkan orang juga perlu mempertimbangkan mana sih yang termasuk morfem, mana sih yang bukan, khususnya bagi para pelajar bidang ilmu linguistik yang mempelajari morfologi. Oleh karena itu, di sini saatnya kita membahas tentang kaidah penentuan morfem tersebut. Tadi saya sudah sebutkan ada 8 kaidah yang akan kita diskusikan di sini. Saya akan jelaskan pelan-pelan, semoga Anda bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, kita masuk pada bahwa banyak bentuk yang sifatnya berulang, ya, muncul, kemudian dalam bentuk yang berbeda gitu. Di sini disebutkan bahasa kaidahnya adalah bentuk-bentuk yang berulang dikatakan sebagai morfem yang sama apabila memiliki makna yang sama. Jadi bentuk-bentuk yang berulang ini ketika dia muncul dalam kata-kata yang berbeda, ya. Misalnya di sini saya menggunakan bentuk yang berulang ada yang bertanda merah, yaitu kerja. Pada kata bekerja, pekerja, mempekerjakan. Kemudian di sebelahnya ada lari, pada kata berlari, pelari, melarikan, berlarian, pelarian, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai bentuk yang berulang, karena dia muncul secara teratur di banyak posisi. Misalnya bekerja, kata kerja muncul di bagian akhir dan di bagian tengah. Berlari juga demikian, muncul di bagian akhir suatu morfem atau suatu kata ataupun di bagian tengahnya. Masing-masing memiliki wujud realisasi atau wujud yang berbeda gitu. Tapi meskipun dia berbeda, kata kerja dan kata lari yang muncul secara berulang ini dikatakan sebagai morfem yang sama gitu. Jika dia memiliki makna yang sama. Misalnya, kita uji. Bekerja artinya melakukan aktivitas kerja. Pekerja adalah orang yang melakukan aktivitas kerja. Jadi, kerja itu adalah aktivitas yang dilakukan. Jadi, masih berkaitan. Bekerja dengan pekerja masih mengacu kepada makna yang sama. Demikian juga mempekerjakan, membuat seseorang bekerja. Akan halnya dengan berlari juga sama, atau lari juga sama. Berlari adalah melakukan aktivitas lari. Pelari adalah orang yang melakukan aktivitas lari. Melarikan adalah melakukan aktivitas lari pada seseorang. Jadi anggap saja begitu, melarikan wanita mungkin kalau dalam budaya masyarakat tertentu gitu. Kemudian berlarian, melakukan aktivitas lari-lari yang tidak
teratur gitu ya. Pelarian juga demikian. Tapi meskipun muncul dalam bentuk yang berbeda, lari berulang dengan makna yang sama. Demikian juga dengan kerja. Oleh karena itu, bentuk-bentuk yang berulang tadi pada kata kerja dan lari ini dikatakan sebagai morfem yang sama karena terikat pada makna yang sama. Itu kaidah yang pertama. Bentuk yang berulang akan dikatakan sebagai morfem yang sama jika memiliki makna yang sama. Kaidah yang kedua agak mirip dengan kaidah yang pertama, tetapi yang membedakan ada pada kata mirip. Kita lihat kaidah yang kedua. Bentuk-bentuk yang mirip dapat dikatakan sebagai alomorf dari morfem yang sama apabila memiliki makna yang sama dan kemiripannya tersebut dapat dijelaskan secara fonologis. Jadi, ada 3 poin di sini yang bisa kita garis bawahi. Pertama, ada bentuk-bentuk yang mirip, artinya dia tidak sama, tetapi menyerupai. Dan kemiripannya itu masih diikat oleh makna yang sama. Di sini dikatakan memiliki makna yang sama. Dan kemiripannya mampu dijelaskan berdasarkan kaidah fonologis. Di sini saya contohkan penasal, dan ada tanda berwarna merah di sini. Ya, kita lihat penasal pada kata pengajar. Kemudian ada pembeli. Penasalnya sama. Penasal bertemu dengan ajar, penasal bertemu dengan beli, penasal bertemu dengan curi, penasal bertemu dengan saring, penasal bertemu dengan cor. Namun realisasinya, ketika penasal bertemu dengan ajar, kaidahnya berubah. Jadi penasalnya menjadi pengajar. Ini karena fontnya berbeda sehingga kayaknya fontnya hilang, jadi agak harusnya menggunakan font IPA. Tapi tidak apa-apa. Kemudian penasal bertemu dengan beli menjadi pem. Penasal bertemu dengan curi menjadi pencuri. Penasal bertemu dengan saring menjadi pada kata penyaring. Penasal bertemu dengan cor menjadi pengecor. Nah, di sini bentuk-bentuk yang mirip adalah penasal itu sendiri menjadi ada yang menjadi pen, pem, pen, peny, dan penge. Jika dicermati, ternyata kata bentuk-bentuk yang mirip ini tetap memiliki makna yang sama. Misalnya, pengajar adalah pelaku, pembeli juga pelaku, orang yang membeli, orang yang mengajar, orang yang mencuri, penyaring adalah alat untuk menyaring, gitu. Pengecor, alat untuk mengecor atau bisa juga orang yang mengecor. Gitu. Karena maknanya adalah orang atau alat, jadi dia masih terikat oleh makna yang sama. Dan kemiripannya, apakah bisa dijelaskan secara fonologis? Bagaimana menjelaskannya? Baik, jika dicermati, penasal ternyata akan menjadi peng jika bertemu dengan kata yang diawali oleh fonem vokal. Di sini kita menggunakan ajar untuk pengajar. Coba kita cari kata yang berawalan dengan u. Ukur misalnya. Menjadi pengukur. Dia tidak akan menjadi pemukur, tetapi tetap menjadi pengukur. O misalnya. Olah. Dia tidak akan menjadi pengeolah gitu, atau penyeolah atau penolah, tetapi menjadi pengolah. Jadi di sini dijelaskan bahwa penasal menjadi peng jika bertemu dengan kata yang berfonem awal vokal. Lalu, pada bentuk pem, penasal akan menjadi pem apabila bertemu dengan kata yang berawalan fonem bilabial. Bilabial adalah pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Ada ab, ada ada up, gitu. Nah, penasal akan menjadi pen jika bertemu dengan kata yang berawalan fonem langit-langit gitu, apa ya,
langit-langit lunak, palatum ya. Langit-langit lunak, palatum, kalau langit-langit keras dorsum ya. Bunyi-bunyi palatal gitu. Jadi bunyi-bunyi palatal, pencuri, penjahit, itu bunyi palatal. Dia akan menjadi an, aj, itu adalah bunyi palatal. Jadi pencuri, penjahit, penasal akan menjadi an. Begitu juga ketika bertemu dengan fonem-fonem yang berbentuk as gitu. Penyiram, pesirap, penyunting, sunting gitu, dan seterusnya. Kemudian penasal akan menjadi penge kalau bertemu kata yang bersuku kata tunggal. Pada kata cor, pel, las, dan sebagainya. Dan ingat, suku kata adalah bagian dari fonologi. Oleh karena itu, kaidah nomor 2 bisa diterima bahwa bentuk-bentuk yang mirip ini memang benar memiliki makna yang sama, yaitu orang atau alat, dan kemiripannya bisa dijelaskan secara fonologis dengan menjelaskan tadi bahwa perubahan-perubahan nasal ini berkaitan dengan fonem awal pada kata yang dilekati oleh afiks penasal itu sendiri. Selanjutnya, di kaidah nomor 3, kita akan temukan sesuatu yang mirip tetapi beda penjelasannya, gitu. Beda kaidah penjelasannya. Bentuk-bentuk yang mirip dan memiliki makna yang sama, itu sama dengan yang kedua, tetap dikatakan sebagai alomorf dari morfem yang sama. Ingat, dia jadi alomorf. Dan yang tadi pada kaidah nomor 2, penasal ada pempen dan seterusnya itu adalah alomorf dari morfem penasal. Nah, yang ketiga, bentuk-bentuk yang mirip dan memiliki makna yang sama tetap dikatakan sebagai alomorf dari morfem yang sama apabila dapat dijelaskan secara morfologis, meskipun berbeda susunan fonemnya. Mari kita lihat contoh di sini. Afiks ber itu terrealisasi umumnya menjadi be dan ber. Ber kalau dia bertemu dengan kata yang bersuku kata awal tidak diakhiri dengan er gitu ya, dia akan menjadi ber. Tapi kalau dia bertemu dengan kata yang bersuku awal er, ini seperti ker, ser gitu ya, dia akan menjadi be. Ini beda. Kenapa di sini ser, tapi kenapa tetap ber? Karena dia berse, bukan berser. Berseragam, seragam. Oke. Nah, pada kata berakhir misalnya, dia tetap menjadi, dia muncul dalam bentuk ber, kemudian bersilat, bermain, berseragam. Tetapi akan menjadi be ketika bertemu dengan kata yang bersuku awal yang ada er-nya di akhir. Bekerja, beserta, kemudian apa lagi ya? Bisa dicari lagi yang lain. Nah, tetapi pada kasus yang terakhir, pada kata ajar, ketika bertemu dengan morfem ajar, dia tidak menjadi berajar atau beajar. Justru yang muncul adalah bel, tidak dalam bentuk ber atau be. Mengapa? Karena, namun uniknya, bentuk ber menjadi bel hanya muncul pada kata ajar. Ajar ini adalah kata atau morfem. Sehingga penjelasannya dapat dijelaskan hanya terjadi, kemiripan ini hanya terjadi pada kasus morfem ajar, tidak muncul dalam kasus morfem-morfem yang lain. Sehingga dapat diterima kaidah nomor 3 ini bahwa kemiripan bel dengan be dan ber masih bisa dijelaskan secara morfologis. Hanya pada melekat pada morfem ajar. Selanjutnya, pada kaidah nomor 4, kita akan temukan bentuk yang tidak terlihat atau tidak berwujud dapat dikatakan sebagai morfem tersendiri, yaitu morfem kosong atau morfem zero. Jadi ada morfem yang seolah-olah kelihatan tidak ada, padahal dia ada. Nah, sesuatu yang ada dan
dianggap tidak ada itu dikatakan sebagai morfem zero. Contohnya apa? Pada kalimat 1A, kita menemukan adik memakan nasi. Tapi di kalimat nomor 2, afiks me itu dihilangkan atau dilesapkan menjadi adik makan nasi. Baik kalimat adik memakan nasi maupun adik makan nasi akan berarti sama, bahwa adik melakukan aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya gitu untuk mengisi perutnya, yaitu aktivitas makan. Di sini keberadaan me maupun ketiadaannya itu dikatakan sebagai morfem zero. Jadi di kalimat B ada morfem zero sebenarnya dengan melesapkan afiks me. Itu kaidah nomor 4. Agak sedikit berbeda di kaidah nomor 5 sampai dengan 7, yaitu 5, 6, dan 7, ada kaidah yang membahas tentang bentuk yang homofon. Ada 3 kaidah penjelasan untuk homofon. Kita masuk ke kaidah nomor 5, yaitu atau kaidah pertama tentang homofon. Jadi, bentuk-bentuk yang bersifat homofon adalah dua bentuk yang memiliki bunyi yang sama ya. Jadi, tulisannya kadang mirip. Ya, kita lihat. Bentuk-bentuk yang bersifat homofon diperlakukan sebagai morfem yang berbeda. Ingat, diperlakukan sebagai morfem yang berbeda apabila berbeda maknanya. Kita lihat kalimat 1 dan 2. Di kalimat 1, Ani bisa membaca. Bisa, saya berikan tanda tebal untuk menandakan bahwa Ani mampu membaca. Jadi keadaan tentang suatu kemampuan. Namun di kalimat kedua, bisa ular ini sangat mematikan. Bukan berarti mampu lagi, tetapi di sini sudah berarti racun. Jadi antara kalimat bisa pada kalimat pertama dengan bisa pada kalimat kedua adalah meskipun sama-sama homofon, tetapi maknanya berbeda. Karena maknanya berbeda, maka dikatakan sebagai morfem yang berbeda. Demikian pula di bagian kaidah nomor 6. Bentuk-bentuk yang bersifat homofon tetap dianggap sebagai morfem yang berbeda apabila distribusinya sama. Jadi kalau tadi maknanya berbeda, yang kedua, homofon akan tetap dikatakan berbeda jika distribusinya sama. Mana itu? Kita lihat kalimat di nomor 1 dan kalimat nomor 2 lagi. Ada, di sini saya tuliskan kaki meja itu patah. Kaki, ya, yang saya tandai adalah kaki. Jadi kalimat pertama, kaki meja itu patah. Di kalimat kedua, kaki gunung mutis sudah mulai terlihat. Jadi, dijelaskan kaki berdistribusi sama, yaitu di awal kalimat. Ketika distribusinya sama, maka kaidah morfologi mengatakan keduanya adalah morfem yang berbeda. Tapi kalau distribusinya berbeda, maka muncullah kaidah ketujuh, yaitu dianggap sebagai morfem yang sama. Nah, di sini bedanya. Jadi, kalau berdistribusi sama, maka dikatakan bentuk-bentuk yang homofon itu adalah morfem yang berbeda. Tetapi kalau distribusinya berbeda, maknanya akan kelihatan mirip, dia akan dikatakan sebagai morfem yang sama. Kita lihat contohnya pada kata kursi. Di kalimat pertama, perebutan kursi kepala desa sudah mencapai tahap akhir. Kursi adalah bukan tempat duduk ya, tapi jabatan. Kemudian di nomor 2, Ani tidak bisa duduk karena kehabisan kursi. Jadi meskipun adalah sesuatu jabatan dengan tempat duduk masih dianggap sebagai makna yang mirip. Jabatan adalah sesuatu yang diduduki, gitu, sesuatu yang diambil. Dianggap sebagai morfem yang sama. Jadi ketika distribusinya berbeda, dia dikatakan morfem yang sama. Tetapi ketika distribusinya sama, bunyi homofon dianggap sebagai morfem yang berbeda. Demikian juga kalau dia homofon dan memiliki makna yang berbeda, dia juga dikatakan sebagai morfem yang berbeda. Terakhir, yaitu kaidah ke-8. Suatu bentuk dapat dikatakan sebagai morfem apabila dapat melekat pada satu-satunya bentuk yang ada.
Artinya, morfem ini hanya mau melekat dan memiliki arti ketika dia melekat pada bentuk yang itu, hanya satu bentuk saja. Contohnya pada gulita, gitu. Gelap gulita. Dia hanya melekat, kata gulita hanya melekat pada gelap, tidak melekat pada misalnya terang. Terang gulita tidak ada. Demikian juga morfem gulana, pukang, dan renta. Pada kata masing-masing, pada kata gundah gulana, lintang pukang, maupun tua renta. Jadi, morfem gulana, morfem pukang, dan morfem renta dikatakan sebagai morfem karena melekat pada satu-satunya bentuk yang ada. Dia tidak melekat lagi pada bentuk yang lain. Saya kira demikian penjelasan saya untuk melengkapi materi sebelumnya tentang konsep morfologi, konsep morfem. Semoga ini bisa memperkaya wawasan Anda untuk mencari tahu tentang morfem-morfem di bahasa Anda. Selanjutnya, saya mengharap Anda bisa mencari kembali sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan ini, apakah ada morfem-morfem di bahasa saya yang penjelasannya sama seperti kaidah morfologi di sini. Nanti kita diskusikan di kolom komentar atau di kelas. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.